Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Qala, "Majalisul ilm." Rawahu At-Tabrani. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kalian melewati taman surga, maka mampirlah, bersinggahlah. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taman surga di alam dunia ini yaitu adalah majalisul ilm, majelis taklim, tempat pengajian. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita, satu amalan yang begitu banyak kita kaum muslimin yang mengaku Islam, cinta dengan Islam, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita banyak melalaikan, banyak meninggalkan. Dalam hati kita bermaksud ingin dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga, satu tempat yang penuh dengan segala kenikmatan dan langgeng di dalamnya, lebih baik dan kekal di dalamnya. Tapi di sisi yang lain kita menjauh dari surga itu. Jangankan mendekati surga, mendekati taman-taman surga yang ada di alam dunia ini, terkadang banyak di antara kita kurang terpikirkan. Pengen surga tapi menjauh dari surga. Sementara di sisi yang sama kita pengen senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari siksa api neraka. Tapi kenyataan kita malah mendekati api neraka. Lebih senang dan berlezat-lezatan dengan taman-taman neraka yang ada di alam dunia ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, jika kalian melewati yaitu taman-taman surga, hendaklah kalian mampir. Ini bahasa yang balaghah, yang halus. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengajak kepada kita, menghasung kepada kita umatnya agar senantiasa menghadiri, agar senantiasa piknik, agar senantiasa bertamasya yaitu di taman surga yang begitu indah.
Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman surga?" Maka Rasul menjelaskan, yaitu tempat pengajian, baik itu di masjid atau di rumah. Dan lebih khusus adalah tempat-tempat pengajian yang diadakan di masjid. Hadirilah pengajian-pengajian yang diadakan. Itu adalah taman surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita tentang keutamaan bermajelis ilmu. Belum membicarakan tentang keutamaan ilmunya, tapi keutamaan duduk di satu tempat. Di tempat itu ada pengajian, ada keutamaan. Dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan tempat di sana ada pengajian adalah itu merupakan taman surga. Kalau kita hendak dan ingin masuk ke surga, minimal taman surga kita sentuh. Suatu saat nanti kita akan bisa masuk ke dalam surganya. Tapi kalau dengan taman surganya kita sudah enggan, tidak mau masuk, mana mungkin kita akan bisa melompat langsung ke dalam surga? Mustahil. Hadir ke taman surga. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, yaitu duduk dalam pengajian atau majelis taklim atau majelis ilmu atau majelis zikir. Di antaranya Rasul menyebutkan bahwa para malaikat memberikan naungan kepada mereka sehingga mereka merasa tenang jiwa-jiwa mereka. Bahkan para malaikat pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka-mereka yang duduk di majelis ta'lim sampai mereka meninggalkan tempat di mana mereka duduk itu. 1 jam ia duduk dalam pengajian, maka 1 jam pula para malaikat mendoakan, tak henti-hentinya mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang duduk dalam taman surga itu. Bahkan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, tempat-tempat pengajian, sebentar atau lama, maka mereka telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tempat yang sangat indah. Mereka akan duduk di atas mimbar yang mimbar dari cahaya yang begitu indah di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi, para rasul, para siddiqin, para mujahidin, orang-orang soleh, dan bahkan para malaikat pun mereka ingin sekali bisa duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya yang indah itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu bukan untuk mereka. Kemudian ditanya, untuk siapa ya Rasul mimbar yang indah itu? Yaitu li mutajalisina fillah, untuk mereka-mereka yang senang duduk dalam majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang mereka duduk dalam majelis ilmu, bahkan keluarnya dia dari rumah menuju ke majelis ilmu, mereka senantiasa berada fi sabilillah. Dan setiap langkah-langkah mereka akan dicatat satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keutamaan bagi mereka yang keluar dari rumah, yaitu dalam rangka mencari ilmu. Mereka dimudahkan jalan menuju surga. Bahkan mereka yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu taman surga ini, mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yadkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Yang terakhir, ada satu riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu ila kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatahu." Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, yang artinya, barang siapa
yang keluar rumah menuju masjid. Dan tidaklah ia berniat atau berkeinginan ketika hendak pergi ke masjid kecuali untuk belajar tentang kebaikan, belajar tentang agama, atau mengajarkan agama. Kecuali bagi dia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Hadirin rahimakumullah. Dalam kondisi normal sebelum pandemi, kita daftar haji puluhan tahun baru berangkat haji. Sekarang pandemi, kita daftar haji 100 tahun lagi akan diberangkatkan haji. Kalau sekarang kita umurnya 40 tahun daftar haji, umur 140 tahun kita akan berangkat haji. Di masa pandemi ini, mungkinkah kita bisa berangkat haji? Sulit. Tapi ada satu amalan yang mudah kata Rasul, yaitu datang hadir di majelis ilmu, duduk di tempat ada pengajian, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji, bahkan sempurna ibadah hajinya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendorong kepada kita semua, yaitu untuk senantiasa belajar tentang agama. Ilmu ada keutamaannya. Bahkan duduk di tempat yang di sana diajarkan ilmu tentang agama, ini pun ada keutamaan tersendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman